Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3 akan menjelaskan materi atau tugas yang telah diberikan oleh guru. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dika Haplatriananda dari kelas 11 IPS 5. Nama saya Maseli. Perkenalkan, nama saya Pipit Fatima. Saya Alikbang Manggastia. Saya Azka Nurpala. Oke, langsung ke penjelasannya. Saya menjelaskan bagian organisasi buruh internasional. Organisasi buruh internasional atau dikenal dengan singkatan ILO, International Labour Organization, didirikan pada tahun 1919 di bawah Liga Bangsa-Bangsa dan dimasukkan ke dalam PBB sebagai badan khusus pada tahun 1946. ILO adalah badan khusus pertama dan tertua dari PBB. Tujuan organisasi ini adalah untuk menjadi kekuatan pemersatu antara pemerintah, bisnis, dan pekerja. ILO menekankan perlunya pekerjaan untuk menikmati kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan kemanusiaan melalui pekerjaan mereka. ILO menawarkan standar pemburuhan internasional melalui kantornya di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, negara-negara Arab, Asia, dan Pasifik, serta Eropa dan Asia Tenggara. Organisasi ini memberikan pelatihan tentang standar ketenaga kerjaan yang adil, menawarkan kerjasama teknis untuk proyek-proyek di negara-negara mitra, menganalisis statistik tenaga kerja, dan menerbitkan penelitian terkait, dan secara teratur mengadakan acara dan konferensi untuk mengkaji masalah sosial dan pemburuhan yang kritis. Oke, saya akan meneruskan penjelasan Sally yang tadi sekarang, yaitu tentang sejarah ILO. Organisasi Buruh Internasional dibentuk pada tahun 1919 sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian universal dan abadi hanya dapat dicapai jika didasarkan kepada keadilan sosial. Konstitusi ILO direncanakan pada awal tahun 1919 oleh Komisi Pemburuhan yang diketuai oleh Samuel Gompers, Kepala Federasi Buruh Amerika (AFL) di Amerika Serikat. Konstitusi terdiri dari perwakilan 9 negara, yaitu Belgia, Kuba, Cekoslowakia, Prancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris, dan Amerika Serikat. Proses tersebut menghasilkan organisasi-organisasi triparit, satu-satunya dari jenisnya, yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam badan eksklusifnya. Kekuatan pendorong untuk pembentukan ILO muncul dari pertimbangan keamanan, kemanusiaan, politik, dan ekonomi. Para pendiri ILO mengakui pentingnya keadilan sosial dalam menjalin perdamaian dengan latar belakang eksploitasi pekerjaan di negara-negara industri pada waktu itu. Saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu tentang United Nations Development Program atau UNIDP atau Badan Program Pembangunan PBB. Pembangunan PBB adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia, berpusat di New York City dan juga sebagai organisasi terbesar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini dibiayai oleh donor-donor. Ini biasanya membantu menyediakan ahli dan penasehat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan untuk negara berkembang dengan menambah pemberian bantuan untuk negara berkembang. Saya akan melanjutkan bagian organisasi pengembangan industri Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO, atau bahasa Prancis, Spanyol, akronim ONUDI, adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membantu negara-negara dalam pembangunan ekonomi dan industri. Kantor pusatnya di kantor PBB di Wina, Australia, dengan kehadiran permanen di lebih dari 60 negara. Pada April 2019, UNIDO terdiri dari 170 negara anggota yang bersama-sama menetapkan kebijakan, program, dan prinsip organisasi melalui konferensi umum 2 tahunan. UNIDO didirikan pada tahun 1966 oleh Majelis Umum PBB untuk mempromosikan dan mendorong industrialisasi negara-negara berkembang yang muncul dari dekolonisasi dalam jumlah
rekor dan dengan sedikit atau tanpa basis industri. Pada tahun 1979 menjadi salah satu dari 15 badan khusus PBB dengan konstitusi baru yang mulai berlaku pada tahun 1985. Sejak didirikan, organisasi telah direstrukturkan dan direformasi beberapa kali. Deklarasi 5 2013 perluasan misinya untuk memasukkan pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan yang didefinisikan sebagai memberi manfaat bagi lebih banyak orang sambil menjaga lingkungan. UNIDO adalah anggota kelompok pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapkan PBB yang bertujuan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh ahli. Pada tanggal 25 Juli 2016, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi menyatakan periode 2016 sampai 2025 sebagai dekade pengembangan industri ketiga untuk Afrika. UNIDO dipanggil untuk memimpin prakarsa ini bekerja sama dengan berbagai mitra. Ini termasuk Komisi Uni Afrika Kemitraan Baru yang Pembangunan Afrika, Komisi Ekonomi untuk Afrika, dan lain-lain. Dari 2018 hingga 2021, prioritas strategi UNIDO termasuk menciptakan kemakmuran bersama, memajukan daya saing ekonomi, menjaga lingkungan, dan memperkuat pengetahuan dan institusi. Masing-masing tujuan ini harus dicapai melalui kerjasama teknis, kebijakan analisis dan penelitian, pengembangan standar yang seragam dan kualitas kontrol, dan kemitraan untuk transfer pengetahuan, jaringan, dan kerjasama industri. UNIDO melibatkan sekitar 670 staf dan memanfaatkan jasa sekitar 2.800 pakar internasional dan nasional. Kira-kira setengahnya dari negara berkembang setiap tahunnya yang bekerja dalam penugasan seluruh dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Pembacaan materi yang kami kuasai, kurang dan kurangnya kami kelompok 3 minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.